Hai Pril, Halran, kalian sudah membaca materi tentang teks prosedur di buku paket belum? Sudah, Mbak. Tapi aku kurang mengerti. Banyak banget istilahnya. Teks prosedur itu kan teks yang menjelaskan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Tujuannya agar pembaca bisa mengikuti langkah-langkah tersebut dan berhasil melakukan apa yang dijelaskan. Contohnya apa hal? Aku masih bingung. Banyak contohnya, misalnya cara membuat kue, cara merawat tanaman, cara memperbaiki sepeda, bahkan cara membuat akun media sosial. Semua itu termasuk teks prosedur. Yang penting ada langkah-langkahnya yang urut dan jelas. Betul Hal, ada juga unsur penting lainnya dalam teks prosedur yaitu tujuan, bahan, atau alat yang dibutuhkan dan langkah-langkah yang detail dan sistematis. Oh, jadi harus ada urutannya ya? Nggak boleh acak-acakan dong kalau begitu. Betul sekali, Pril. Kalau urutannya acak, pembaca akan kesulitan mengikuti langkah-langkahnya. Bayangkan kalau resep kue langkah-langkahnya acak, pasti kuenya gagal. Terus, bagaimana cara kita membedakan teks prosedur dengan teks jenis lain? Misalnya, teks deskripsi. Teks deskripsi itu kan menjelaskan ciri-ciri suatu objek, sedangkan teks prosedur menjelaskan langkah-langkah. Teks prosedur lebih fokus pada bagaimana melakukan sesuatu, sementara teks deskripsi lebih fokus pada apa suatu objek itu. Selain itu, biasanya teks prosedur menggunakan kata kerja aktif dan kalimat perintah, misalnya campurkan bahan A dan B, atau panaskan minyak hingga panas. Oh, oke. Sekarang aku mulai mengerti. Terima kasih, Halimah, Mbak Atun. Aku juga sudah mengerti. Terima kasih banyak teman-teman atas penjelasannya. Sama-sama, semoga kita semua bisa memahami teks prosedur dengan baik ya. Lalu mereka pun pulang ke rumahnya masing-masing. Aduh, aku lapar nih. Ibu kayaknya belum pulang deh. Masih di kebun. Aku masak aja ya. Tapi bahan-bahannya cuma ada nasi, telur, sama bawang-bawangan. Masak apa ya? Oh iya, gimana kalau nasi goreng aja? Tapi aku nggak tahu cara bikin nasi goreng. Kamu tahu nggak? Nggak bisa, tapi coba nanti aku cari tahu cara membuat nasi goreng ya. Nah, gini nih cara bikin nasi gorengnya. Pertama, siapkan alat-alat. Siapkan bawang merah, bawang putih, cabai, wajan, nasi dan telur, kemudian kecap. Iris bawang merah, bawang putih, dan cabai, lalu tumis. Masukkan telur, kemudian orak-arik. Habis itu, tuangkan nasi, kecap, dan garam secukupnya. Lalu aduk, dan udah jadi deh. Gimana rasanya? Enak. Makasih ya udah bantu aku. Ya, sama-sama. Berkat mengikuti teks prosedur, kita jadi berhasil bikin nasi gorengnya. Di sisi lain, April dicari-cari oleh kakaknya. April, kamu di mana? Kakak udah pulang nih. April mau main origami nggak? Kita bikin burung bangau yuk. Beneran, Kak? Asik. Tapi aku nggak bisa. Nggak apa-apa, nanti kakak ajarin. Kita cari tutorialnya di YouTube ya. Mudah kok, nanti bareng-bareng. Nah, lihat, pertama-tama kita perlu siapkan kertas origami, lalu lipat menjadi dua sisi secara horizontal dan vertikal.
Lalu lipat menjadi bentuk segitiga besar dan juga segitiga kecil. Lalu buka ke arah yang berlawanan sehingga membentuk katup. Demikian pula sebaliknya. Lalu buat segitiga kecil dari ujung kanan dan kiri, lalu tekuk atasnya. Lalu buka lagi dan buka tengahnya hingga membentuk seperti segitiga atas dan bawah. Bikin hal yang sama kepada sisi yang berlawanan. Lalu buka lagi dan satukan bagian kanan dan kiri. Lalu kita perlu membaliknya ke arah yang berlawanan. Satukan keduanya, lalu lipat bagian kanan kiri. Bikin hal yang sama kepada sisi yang berlawanan. Lalu tarik dari bawah ke atas, demikian lakukan juga pada yang sebaliknya. Nah, kemudian ketika sudah ditekuk semuanya, maka akan menjadi seperti segi 5. Lalu kita buka sayapnya dari kanan ke kiri dan tekuk ujungnya untuk membentuk kepala. Sudah jadi deh origami burung bangau. Nah, gampang kan kalau kita mengikuti prosedurnya? Makasih ya Kak, udah ngajarin aku. Nah, jadi teman-teman, teks prosedur itu bukan cuma tentang cara memasak makanan saja, tetapi juga cara merakit sesuatu, cara menggunakan perangkat atau peralatan, cara membuat kerajinan, dan masih banyak lagi di kehidupan keseharian kita. Singkatnya, teks prosedur dapat digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah untuk melakukan hampir semua hal yang membutuhkan urutan langkah-langkah yang jelas dan terukur. Apakah kalian sudah paham tentang teks prosedur? Nah, teman-teman, apa saja teks prosedur yang pernah kalian coba?